Selamat sore, rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Saya, Majen Terianus Sato sebagai Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Komando Nasional, dan di sebelah kiri saya juru bicara Tentara Pembebasan Komando Nasional Tuan Sebi Sambom. Bertepatan dengan Hari Am Sedunia di tanggal 10 ini, kami akan menyampaikan surat secara terbuka kepada pemerintah Republik Indonesia ditujukan kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, surat pernyataan saya akan berikan untuk Tuan juru bicara bisa dapat menyampaikan. Waktu dan tempat saya berikan. Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPP, Komando Markas Pusat. Surat terbuka. Yang terhormat Tuan Presiden Republik Indonesia, kami, pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, OPN, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus kepada Anda bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan tujuan yang diinginkan rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib pinggiran Indonesia dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan Indonesia. Penjajahan telah nyata sejak lama. Hal ini tidak bisa disembunyikan dari fakta. Tuan Presiden Republik Indonesia bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara demokrasi, namun sesungguhnya juga demokrasi itu berlaku di wilayah atau provinsi lain di Indonesia sehingga disebut demokrasi Indonesia. Seutuhnya wilayah Papua dan Papua Barat adalah bukan bagian dari Indonesia karena dengan alasan bahwa sejak Indonesia secara paksa menduduki wilayah Papua Barat dengan kekuatan militer disertai operasi-operasi militer di Papua yang didukung oleh Amerika Serikat dan menyelenggarakan yayak pendapat rakyat Papua disebut PEPERA pada tahun 1969 adalah cacat secara hukum dan cacat moral. Penjajahan atas bangsa Papua sudah dimulai sejak tahun 63 sampai saat ini tahun 2018. Oleh sebab itu, Tuan Presiden Republik Indonesia, Mr. Jokowi, kami sampaikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka bangsa Papua mempunyai hak untuk merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh. Dengan ini, dasar argumen tuntutan, tawaran dan penolakan kami adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan piagam PBB dan resolusi Majelis Umum PBB 1514 tentang pemberian kemerdekaan bagi rakyat dan wilayah-wilayah hak pemerintahan. 2. Piagam Atlantik Artikel 73 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia termuat tentang setiap bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. 3. Bentuk perang pada humaniter internasional yang mengatur tentang War of National Liberation atau perang pembebasan nasional. 4. Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea kedua bahwa berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 5. Manifesto Politik Bangsa Papua pada 19 November 1991 dan Proklamasi Kemerdekaan Pemerintahan Sementara Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971. 6. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah tentara pembebasan bangsa Papua dan pertahanan keamanan nasional Papua Barat sesuai bab 5 dan dari artikel 106 Konstitusi Sementara Republik Papua Barat tahun 1971 dan dibentuk pada tanggal 23 Maret 1973. Berdasarkan dasar argumen yang rasional di atas, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengeluarkan sikap sebagai berikut. Pertama, tuntutan TPNPP. 1. Tarik keluar militer organik dan non-organik Indonesia dari wilayah Papua Barat digantikan dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Pemerintah Indonesia wajib menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas penentuan nasib sendiri rakyat pribumi Papua Barat atau self-elimination. 3. Pemerintah daerah Indonesia baik Provinsi Papua dan Papua Barat harus dibebukan atau diberhentikan dari status government dan sepenuhnya diserahkan kepada perwalian PBB. 4. Juru runding dalam perjanjian ini adalah wakil militer Papua dari TPNPP, gerakan sipil dalam negeri, dan diplomat OPM yang berjuang di luar negeri. 5. Penandatanganan perjanjian ini dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, yaitu PBB, bukan DDP ataupun pemerintah Indonesia. 6. Hal-hal lain menyangkut waktu pelaksanaan referendum dan juru runding dapat diajukan kemudian apabila Indonesia menyetujui tuntutan ini. Kedua, permintaan TPNPP. 1. Hentikan pembangunan jalan Trans Papua. 2. Tarik gabungan militer Indonesia dari Nduga. 3. Indonesia izinkan jurnalis asing meliput di Nduga, Timika, Puncak Jaya, Panyai, dan Dani Jaya. 4. Indonesia izinkan United Nations High Commissioner for Refugee atau UNHCR masuk di Nduga untuk mengurus pengungsi warga sipil pribumi dan non-pribumi di Nduga. 5. Indonesia izinkan Palang Merah Internasional masuk di Nduga guna mengevakuasi dan perawatan bagi korban warga sipil di Kabupaten Nduga. Ketiga, penolakan TPNPP. 1. TPNPP menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. TPNPP menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua. Keempat, sikap TPNPP. 1. TPNPP tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia. 2. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPP dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikian isi tuntutan, tawaran, dan penolakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPP OPM). Untuk itu, TPNPP menolak tawaran dalam bentuk apapun selain yang dicantumkan dalam surat ini. Apabila pemerintah Indonesia tidak menyetujuinya, menjadi tuntutan dan tawaran ini, maka TPNPP tidak akan berhenti perang. Perang melawan militer Indonesia di Papua akan dilakukan sampai pada puncak tuntutan TPNPP dilaksanakan. Markas Pusat 10 Desember 2018 atas nama Panglima Tinggi Kepala Staf Umum TPNPP Majen Trianus Sarto. Terima kasih.